Jangan. Sayang kok ngajarin anaknya ke neraka, sayang kok ngajarin anaknya sesat, sayang kok ngajarin anaknya nyembah manusia. Pieto mas. Kalau kasih, jangan ke orang lain dulu. Orang inti dalam rumah tangga Anda dulu. Ajarin mereka menyembah Tuhan yang benar. Jangan Anda ajarin menyembah kepada utusan Tuhan manusia. Jangan. Oke. Jadi kami sebagai apologet Islam bukan membenci. Justru kehadiran apologet Islam itu, wujud Islam itu rahmatan lil alamin. Karena kita sayang sama kalian. Bayangkan ketika ajal Anda datang, masuk ke dalam tanah, Anda memanggil Yesus. Yesus tak dengarkan karena Yesus bukan Tuhan. Yesus, kamu di mana? Aku di sini, aku sibuk ketika di dunia menyembahmu, sehingga panggilan-panggilan yang diajarkan Bang Suma tidak aku dengarkan. Yesus, kamu di mana sekarang? Yesus, kamu di mana sekarang? Yesus, kamu di mana sekarang? Firman itu menciptakan segala sesuatu, Bang. Kemudian firman itu tinggal di dalam tubuh manusianya Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu lahir benar-benar 100% manusia. Belum ada firman Allah di situ. Setelah Yesus dibaptis sekitar umur 30, turunlah roh Allah kepada dia. Berarti Yesus ini, jadi manusia itu benar-benar 100%. Oke, baik. Berarti Yesus ini adalah manusia. Makanya abang jangan memandang Yesus lagi sebagai manusianya. Pandanglah Yesus isinya ada firman Allah, Maha Pencipta itu ada di dalamnya. Jadi jangan abang pandang manusianya Yesus itu. Berarti cara pandang kita berbeda. Anda mengatakan Yesus dilahirkan, Yesus mati. Betul, manusianya mati dan dilahirkan. Tapi pandang isinya, Bang, ada firman Allah ditinggalkan di dalamnya. Firman itulah yang menciptakan abang dan dunia ini. Itulah makanya disembah. Oke. Makanya Kristen itu menyembah Allah dan menyembah anak Allah, yaitu Yesus. Oke. Anda sudah mengakui nanti Yesus kepenuhan Tuhan ketika dia usia 30 tahun. Oke. Berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Betul? Betul? Gak kerasukan, Bang. Loh, Yesus tadi kan manusia yang tadi kan manusia katanya. Ya, lalu Tuhan masuk ke dalam tubuhnya. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Ya, kerasukan Tuhan itu dia. Masa Tuhan Yesus kesurupan? Gimana? Ini yang ingin Anda ajarkan. Ini yang Anda ajarkan kepada orang. Ini yang begini. Oke, baik. Kalau ada orang kalau tinggal dalam tubuh itu, dengar, Anda katakan kerasukan, nggak apa-apa. Dengar, kalau ada, pandanglah Yesus sebagai firman, bukan sebagai tubuh manusia. Oke. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu berubah menjadi setan? Kelakuannya seperti menunjukkan roh-roh itu, Bang. Coba abang kesurupan. Saya ulang. Jangan pakai tipu-tipu kalau sama saya. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu adalah berubah menjadi setan? Di dalamnya, ya setan, Bang, di dalamnya. Di luarnya, tidak berubah kemanusiaannya ini setan atau bukan? Ya bukan manusia, gimana? Setan manusia. Oke, baik. Pegang kata-kata Anda. Bedakan roh dengan tubuh manusia, dibedakan. Pegang kata-kata Anda. Pegang kata-kata Anda. Yesus selama 30 tahun manusia atau Tuhan? Manusia. Oke. Ketika kemasukan Tuhan, apakah tubuhnya berubah menjadi Tuhan? Tidak, tetap manusia. Tetap makanya manusia. Dia bisa mati. Oke, sekarang kemanusiaan Yesus. Antara tubuh dengan roh. Oke. Berarti tubuhnya tetap tubuh manusia. Iya, tubuh yang suci, murni. Bukan hasil kawin. Iya, ya udah selesai. Intinya tubuh manusia itu adalah manusia. Sekarang
di surga menurut iman Kristen, Yesus Isinya ini apa? tunggu. Isinya apa? Coba Isinya akui dulu bahwa itu adalah firman isinya adalah Tuhan Kristen isinya. Isi tubuhnya Yesus itu ada dua roh. Betul. Ada Oleh dua roh sebab kan? itulah kami menyembah Allah. Ada dua Oleh roh sebab kan? itulah kami juga menyembah anak Allah yaitu Yesus. Oke, ada Begitu dua roh. Bang ceritanya. Oke, ada dua roh kan di dalam tubuh Yesus? Dua roh. Iya. Tidak. Kayak mana ceritanya dua roh? Yang masuk menjadi Tuhan di dalam tubuh Yesus, roh atau apa? Firman, Bang. Firman. Apa itu firman? Apa itu yang firman itu? Apa itu? Nah, Bukan. firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Bang. itu tinggal di dalam Allah. Bang, yang Dan menjadi firman itu adalah Allah juga, Bang. firman Nah, itu. itulah ditaruh. Kalau Jadi begitu, bukan berarti karena Yesus ada di bumi lalu surga kosong, tidak ada Allah Bapa tetap di surga, Bang. Allah. yang menjadi Yang di dalam daging, Yesus itu yang adalah firman, Bang. yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging. Iya. Maksudnya gimana? Yang menjadi dagingnya Yesus ini apa? Yang menjadi daging Yesus. Coba abang jelaskan dulu yang jadi daging abang apa? Lo kok nyamain Yesus sama Bang Juma? Saya bukan firman sesuai dengan konsep Kristen. Firman itu telah menjadi daging, katanya. Yohanes 17, Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Daging abang tuh, abang kan manusia 100%. Yesus? Yesus juga manusia 100%. Jadi ada rasa sakit, bisa luka juga, bisa apa Bung, juga. saya ulang. Cuma perbedaannya Anda hasil kawin. Coba hasil kawin itu dari apa tuh? Coba abang jelaskan. Daging Oke. abang dari apa tuh? Dengarkan dulu. Yohanes 1 nomor 1. Firman adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging berupa manusia. Oke? Oke? Paham sampai situ? Paham sampai situ? Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Iya, kan manusia dia 100%, makanya dikatakan memang betul-betul dia manusia. Apa yang abang rasakan, dia rasakan. Ditampar sakit juga dia rasakan. Pokoknya perasaan pun kayak gitu. Makanya dikatakan memang 100%. Tapi Iya. yang tinggal firman itu tidak ada campuran, memang murni dari Allah, yaitu firman yang menciptakan langit dan bumi itu ditinggalkan dalam diri Yesus. Kan abang belajar itu di Yohanes 1 ayat 1, di ayat 14. Yang menjadi daging itu kan Tuhan Anda, katanya. Kan Tuhan Anda yang menjadi daging. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos telah menjadi daging. Yang menjadi dagingnya Yesus siapa? Ya, banyak hal. Kalau kita membahas kerajaan surga dan masalah roh-roh, Waduh. banyak hal yang tidak masuk logika. Kita ambil yang logika aja lah. Bisa tidak Nanti saya kita bilang roh bisa Allah, bisa daging ti- itu terbuat bisa- dari mana? Itu kan nggak logika. Roh itu bentuknya seperti apa? Kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Daripada kita berdebat bisa tentang hal-hal rohani yang Anda sendiri tidak bisa mencerna dengan logika Anda, tidak sanggup tentang roh apa, seperti apa bentuknya, fungsinya apa, nggak bisa Anda cerna. Cari bahan yang logis aja kita gimana. pada Saya mulanya katakan dari awal tadi keselamatan. Saya katakan tadi pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos, Theos yang adalah Logos telah berubah menjadi daging. Keluar dari rahim Maria. Jadi apa? Songkolok begadang. Bukan Logos itu berubah. makanya aku bilang nggak usah kita bahas tentang roh-roh, Bang. Sangat beda Nggak pemahaman. logika sama Bang tuh.
Coba Yohanes 1 nomor 14 itu, firman itu, logos itu yang adalah theos itu sendiri berubah menjadi apa? Bukan Saya mau berubah. buktikan bahwa abang tidak akan bisa selamat melalui perbuatan baik. Mau saya buktikan Kamu apa? salah pemahaman terus. Ya, coba Yohanes 1 nomor 14 coba. Theos itu berubah menjadi apa? Theos berubah jadi apa? Bukan berubah. Jadi menjadi. Bukan berubah. Tidak akan lo Menjadi. abang membahas tentang roh kerajaan surga, bagaimana Yesus Jadi apa? jadi firman itu bentuknya kayak apa, roh itu bentuk kayak apa. Enggak masuk akal abang itu. Kita buktikan aja bahwasanya abang nggak bisa selamat melalui perbuatan baik. Ini ada ayatnya. Tunggu dulu. Ya. Di dalam kitab Cuma kita bahas yang nggak masuk Waduh, di akal. ini kayak abang. emak-emak, Firman itu bentuknya gimana? Nonem, jangan kau pancing saya. Saya ini biasa kasih baris orang, habis itu ku tampar satu-satu pakai sendal. Jangan kau pancing-pancing saya. Kita dirobek mulutnya sampai kuping ya. Oh, udah hilang. Sip. Saya bicara baik-baik, ngomong sendiri. Udah bohong, nipu-nipu, nggak ada yang keluar dari mulutnya kalau nggak kebohongan. Dilayani baik-baik. Malah minta mulutnya dirobek sampai kuping. Maaf. Saya minta maaf. Rolex pendeta pengamuk. Kalau pengamuk, kita Kristen masih punya malu, punya muka. Ya, ini ada tamu kita, Ada. Bang Rolex. Bang Rolex dari ke sekte mana ini? Rolex tadi mengatakan theos itu tidak berubah menjadi daging. Kok bisa? Bukan berubah. Menjadi. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berubah. Yohanes 1 Kalau 14, Bang. Yohanes 1 14. Kalau bukan berubah, berulah berarti. Bukan berulang juga. Menjadi Mungkin kan, Bang? pemahamannya yang salah. Menjadi kan? Logos itu pemahaman. menjadi. Logos itu menjadi. Kan gitu. Logos itu menjadi daging. Di Yohanes 1 nomor 14. Kan gitu. Itu Abang. kita percaya. Itu kitabnya orang Kristen, kitab kanon. Gimana? Iya kan? Benar nggak? Jadi yang asalnya roh itu jadi daging gitu ya, Gurunda ya? Jadi udah Iya. bukan roh lagi. Bukan. Udah jadi daging. Oke. Tunggu cepet ngertinya loh. Di sini dikatakan logos itu telah menjadi apa di sana dalam bahasa original teksnya? Sars. Sak egeneto. Nah, sars itu artinya daging. Kalau manusia itu antropos. Tapi bukan antropos di sini, tetapi sars. Artinya logos atau theos yang tadi telah menjadi daging. Jadi sudah nggak ada lagi logos, nggak ada lagi theos. Karena theosnya sudah berubah wujud menjadi daging. Masuk ke dalam perut Maria. Keluar daging itu berwujud manusia. Maka disebutlah sebagai antropos. Atau Gurunda kayak tukang nasi goreng. Jadi kan nasi gorengnya pakai telur nggak? Pakai, tapi telurnya cuma setengah lagi disimpan. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena Nggak di bisa ya? dalam Oke. Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan, mengosongkan, berarti habis semua total, satu telur, nggak ada setengah-setengah. Oh, I Semua see, I total. Semua total. Belum lagi di dalam Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu kepenuhan ilahi dagingnya. Jadi yang mati itu adalah Tuhannya Kristen. Tuhan betul-betul Tuhan yang mati itu adalah Yesus. Makanya kalau kita melihat ada orang Kristen mengatakan Tuhan itu satu, tiga pribadi, itu mereka membaca sabda-sabda Yesus di dalam kitab mereka dipadukan dengan konsep ajaran Paulus yang Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka muncul Trinitas. Gitu. Beda lagi kalau Yesus only. Yesus only itu ketika dia menemukan ajaran Yesus ini ternyata mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan, lalu kemudian mereka mempelajari surah-surah Paulus, maka demi untuk gengsi
dia tinggalkan ajaran Yesus menuju kepada ajaran Paulus dengan mengatakan Yesus only. Jadi semua hanya tipu-tipu aja. Apa istilahnya ya? Mungkin salah pemahaman. Bukan bang, itu fakta, itu Salah keadaan. pemahaman itu. Yang benar gimana bang? Yang benar itu Iya. roh menjadi manusia. Nah, itu kan Allah sama. menjadi manusia. Nah, itu sama aja kan? Sama kan? Allah menjadi manusia. Iya, Allah itu maha kuasa. Ya, menjadi Dia bisa- manusia. Dia bisa menjadi manusia. Ah, Dia bisa berada di berbagai tempat yang sama. mm-mm, Dia bisa ada di surga. Dia bisa menjadi manusia. mm-mm. Itu kemahakuasaan Allah. Tapi Dan tidak bisa ada diukur dalilnya oleh- kayak begitu. Nggak ada dalilnya. Tidak Itu bisa konsep. diukur. Itu, Ada. itu mana dalilnya? Tidak bisa diukur oleh pemahaman manusia yang sempit. Mana Manusia dalilnya? itu manusia yang terbatas. Mungkin bagus Manusia kalau itu terbatas, tidak bisa berada dalam bagus dua tempat kalau yang sama. pakai dalil bang, supaya tidak asumsi. Ini dalil. Ya mana? Di mana tertulis? Kamu bisa lihat, Di? kalau kamu baca, pelajari, harus paham baik. Tidak bisa Iya, seenak-enaknya kamu. Saudara Menerjemahkan Rolex yang Anda tadi curhatkan sesuai dengan itu kan pemahaman- itu asumsi abang. Pemahaman yang kalian Kalau pakai. kalau Sangat diskusi lintas agama itu kudu dikuatkan dengan dalil, bukan cuman merepet, prepet, itu nggak perlu kalau kayak gitu. Diskusi lintas agama itu harus didukung dalil. Kalau cuman berasumsi itu melanggar Amsal Itu 3 nomor 5. berdasarkan- Kalau baca Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Iya. Pada mulanya Ini sudah jelas. adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos dan logos itu adalah teos. Logos yang adalah teos, teos yang Bukan adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu logos dalam bahasa Yunaninya, Pak Cangkul. Anarki Oh, and ini latihan hologos pendeta. and Capek aku proston dari tadi. theon kai hologos Bagaimana ini? Saudara Kaparo, gimana ini pasukanmu kayak gini semua? Sama kayak saya bang, lebih kurang, jarang ke gereja. Mana pendeta? Semakin ke gereja, semakin kuat mereka itu melakukan kebohongan. Karena diajari kebohongan di sana. Ajarkan Tuhan, apa Tuhan pernah mati, bisa mati. Coba kita lihat Untung tadi. Ini Gurunda, untung Yesus mati di salib. Mati diabetes gimana coba lu? Logonya mau apa? Gula. Susah kan? Ya, ayolah teman-teman Kristen, yuk kita diskusi dengan baik. Jangan asumsi, kita kedepankan dalil. Masa kami sebagai apologet Islam lebih paham dalil daripada teman-teman Kristen? Bukankah nasihat pendeta? Pemahaman yang salah. Iya, Yang jelas pemahaman kalian itu tetap pemahaman yang salah. iya, itu Tidak salah sama-sama menurut pemahaman. saudara. Oke, Pemahaman baik. dari kitab kalian berbawa ke pemahaman Kristen tidak sejelas berbeda. Oke, Jadi maka sangat lebih baik kalian bahas kalian punya kitab kalian. curhat mulai kan. nggak bisa bang. Kamu sudah memahami betul. kamu Nggak punya bisa bang, karena ajaran. agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan. Itu masing-masing punya kepercayaan iman. Itu urusan Nggak bisa masing-masing begitu. lah. Tidak Nggak bisa begitu. Kalian mau pelajari. Nggak nah, bisa jelas gitu. kalian- Karena pemahaman amanat gereja itu, misionaris Lebih baik kamu itu, kalian perdalam ajaran kalian masing-masing supaya Ya. taat pada ajaran kalian masing-masing. Oh gini Gurunda. Ya udah gini, kalau nggak mau dibahas Rolex, hilangkan dulu, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena di situ titik tempurnya tuh. Dengan pemahamannya. ya Ya, mau hilangkan nggak? data itu, hilangkan itu data Oh. perintah. Hilangin dulu itu, Beritakanlah Injil. jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Hilangin dulu tuh. Kalau nggak kita ribut terus nih. Pak Rolek, Tuh. Pak Rolek. Dia, Mas. Pak Rolek, Iya, bagaimana? apa kabar bang? Aduh, sudah lama Kalau ini kalian kita bagaimana? tidak ketemu ini bang. Kabarnya Waduh, bagaimana? begini bang Alangkah ceritanya nih baiknya bang. Kalian bahas ajaran kalian masing-masing. Kan tidak mengganggu ajaran lain.
Ya kalau nggak mau diganggu, hilangkan dulu ajaran amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu hilangkan dulu. Untuk apa dihilangkan? Itu Lah, kepercayaan karena itu kami. pasti, karena itu jadi nginjil-nginjilin orang Islam jadinya. Tidak perlu, kita tidak menginjili orang Islam kok. Lah terus itu ada perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu apa perintah dari Tuhan. Lah itu dia, itu yang kita lawan. Itu bagi siapa yang mau mendengar, kalau yang tidak mendengar ya tidak apa-apa. Ya bukan itu bahasanya, jadikanlah. Kalau nggak jadi ya gagal kan gitu. Tidak gagal juga. Bagi siapa yang bersuara hendaklah ia mendengar. Bagi siapa yang Jadi puter-puter, jadi aja, puter-puter. jangan Kalau digituin, dia kasihan. tidak mendengar ya. Permudah dipermudah. Masing-masing orang. Benar Oh, tahu. Pak Rolet, Pak Rolet, Sendiri. Silakan. Pak Rolet. Tuhan Pak Rolet ada berapa sih? Tuhan saya satu, Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Allah Allah di dalam Tritunggal, Itu 3 itu, Pak. kepercayaan kami satu di dalam 3. Iya, kalau satu siapa namanya? Maha kuasa, ia kan maha kuasa. Ia Siapa bisa yang maha kuasa? bentuk. Ia bisa di mana saja karena ia tidak terbatas. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dia kuasai? Ia membangkitkan orang mati. Masuk Pak Juma. Kalau dia maha kuasa, Maha bisa kuasa. bangkitin orang mati, ngapain dia berdoa dulu? Katanya maha Dia kuasa, berdoa. mau bangkitin orang mati berdoa dulu. Ia tidak berdoa, ia langsung bangunkan. Nah ini, Dia makanya bangkitkan. Alkitab itu jangan cuma dikempet diketek, Waktu dibaca dia dengan baik. membangkitkan orang mati, dia tidak berdoa. Ia Anda langsung tahu enggak bangkitkan, ayatnya? ia maha kuasa. Anda tahu enggak ayatnya Yesus bangkitin Baca orang mati di mana Matius. ayatnya? Di mana ayatnya Baca Yesus sana. bangkitin orang mati? Bang, Di kitab Injil, baca coba sana. saya tanya, di ayat mana di Bible apa Yesus bangkitin orang mati? Anda tahu enggak? Di Lukas, Pak. Untuk Di apa saya Lukas. jelaskan sama kamu kalau Biarin kamu aja, tidak- biarin. masih saya Tahu tidak enggak, Bang? percaya. Bentar saya Baik, tanya, kamu Anda tahu tidak apa, di mana pelajari. ayatnya Yesus bangkitin Kamu orang mati? pelajari Anda ajaran tahu enggak? kamu Jangan masing-masing. merepet lah, Supaya Bang. kamu Kalau bisa ditanya paham. dijawab. Saya sudah jawab kok. Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Kamu baca di Injil. Kapan saya juga bicara ayat. Makanya itu, Bicara Bang. tentang Kalau Tuhan, Anda tidak tidak percaya. tahu letaknya ayat itu di mana, makanya Anda nggak ngerti ketika Yesus itu bangkitin orang mati, dia berdoa. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang tahu, supaya orang yang mengelilingi aku di sini mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah!" Nah itu Yesus berdoa di situ. Ya, ada ayat yang seperti itu dapat dari mana ini? Nah, ini makanya tadi saya katakan Alkitab itu Makanya jangan cuma kamu dikempit pelajari ajaran diketek. kamu saja. Tidak usah Yohanes ikuti 11 ayat 41 sampai ayat 43 coba Anda baca. Apa itu ya? Tokek jangan begitu. Ih, ini orang dari orang Kristen yang pinter kok nggak pernah ketemu. Lanjut Apa Bang itu? ini. Itu gagak Bang ini. Oh, Toke. keren tuh. Pak Rolet, Iya. waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu Yesus Tuhan atau dia manusia, Pak? Iya Tuhan. Oke, berarti badannya juga Tadi Tuhan. saya bilang bahwa Allah Betul, itu Pak. tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Pak, bahasa Indonesia nih, Pak. Pak, bahasa Indonesia nih. Jadi waktu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan gitu. Iya, ini Tuhan. Oke, berarti badannya Yesus juga Tuhan, fisiknya. Allah yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu, Pak. Iya, kan tanya Bahasa Indonesia loh, Pak. Masa boleh Iya, ya kali bahasa ya? Indonesia. Iya. Kan tadi tidak ngomong Apakah bahasa Inggris. apakah fisiknya Yesus termasuk Tuhan? Iya, Tuhan. Fisiknya Tuhan Tuhan. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oh, ya. Jadi Yesus manusia apa Tuhan? Ia adalah manusia dan ia adalah Tuhan. Dan dia Oke. juga Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, apanya yang Tuhan? Kakinya kah? Rambutnya kah? Apanya kah gitu?
tidak paham juga yang tadi saya jelaskan. Iya, apa? Coba jelaskan. Apanya yang Tuhan dalam dirinya? Ia adalah Tuhan Allah yang menjelma jadi manusia. Ya, berarti dia manusia, bukan Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, waktu menjadi manusia dia Tuhan nggak? Ia adalah firman, ia adalah roh, ia adalah Tuhan. Kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Masa mak bolo itu ya? Waduh, nah itu makanya kalau jelaskan kamu tidak akan paham. Anda sendiri memahami nggak apa yang Anda ungkapkan tadi? Saya paham. Oh, Dan coba saya kalau Anda percaya paham. mengimani, Coba diulang saya lagi kalau Anda mengimani, paham. Saya mengimani. Ya. Sebagai iman percaya saya itu saya mengimani. bukan saya paham. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Ia adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan mati di Tuhan. berarti Tuhan mati di tiang salib. Dia mati dan bangkit. Iya, saya belum ngomongin bangkit, buru-buru bangkitin anak orang lu. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Yang mati adalah manusianya. Tapi Oh, berarti dia bukan Tuhan. Tadi katanya Allah jadi manusia, giliran mati manusianya. dalam Loh, manusia juga kita percaya yang jadi manusia ini siapa? Allah atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti Itu Allah yang ini saya manusia bilang. sekarang ini. Kalian tidak akan memahami Astagfirullahaladzim. apa yang kami Berarti ketika Karena Yesus kami itu menjelaskan apapun juga, artinya kalian ketika tidak akan Yesus paham. itu mati, yang mati Alangkah adalah baiknya Allah kalian yang belajar datang kalian dalam punya rupa manusia. agama kalian masing-masing lebih baik lagi. Curhat. Curhat lagi. Yang mati itu adalah Allah. Ya, mengambil Kita rupa manusia. menjelaskan Siapa juga, suruh jadi manusia? Kan kamu apa itu namanya? Tuhan apa itu ambil manusia? Matilah kau. Udah aku bilang jangan ikut perang. Kau datang perang jadi manusia. Matilah kau. Tidak adalah sudah. Allah jadi mati. Allah tidak pernah mati. Loh, Mas, pemahaman kalian tuh kan tidak bisa. yang jadi manusia ini Maka siapa? alangkah baiknya kalian itu belajar agama kalian masing-masing. Curhat. Supaya kalian lebih lagi. taat lagi. Pak, saya tanya Pak, kalau misalnya saudara Rolex ini menjadi babi, terus babinya dibunuh, yang mati siapa? Kalau manusia mau jadi babi itu ajaran dari mana? Ini logika, ini analogi. Itu yang tidak sesuai Anda punya. Kalau kepercayaan Pak Rolex menjadi babi, babinya manusia itu dibunuh, terbatas. yang mati siapa? Manusia itu terbatas, tidak bisa samakan. Ini analogi. Itu ya, Bapak. Pak Rolex, Kalian pelajari ajaran Pak kalian Rolex, masing-masing. Pak Rolexnya jadi Tidak kucing. perlu kalian berkorek-korek. Kucingnya mati. Yang mati siapa? Kalau Rolex jadi babi, tiup aja lilinnya, Bang. Pertanyaan. Babi ngepet. Dia nggak tahu kalau ada manusia jadi babi ngepet. Ini aja Pak Rolex izin dulu Pak Rolex. Dengerin baik-baik. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan. Dalam rupa manusia. Sama tadi, kucing. Kami mau jelaskan. Pak kami Rolex tidak akan dalam pahami. rupa kucing. Matilah Pak Rolex. Alangkah baiknya kalian belajar kalian punya agama baik-baik. Saya ulang Pak Rolex. Saya ulang nih ya, Pak. Dengerin baik-baik Pak Rolex. Yang mati di tiang salib Tidak bisa. Pak Rolex, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan, Pak? Yang mati di salib manusia atau Tuhan? Kalau awal penjelasan saya itu pasti sudah paham. Iya apa Pak? Diulang Kalian Pak. tidak bisa mengerti. Sebutkan dengan Pak. konsep kalian Yang mati di berpikir. tiang salib A manusia, B Tuhan, C dua-duanya. Pak, Allah menjelma jadi manusia. saya nggak nanya itu. Tuhan. Aduh. Nah, Ketika mati di kayu salib, Bapak itu menjelma jadi manusianya manusia. mati, Matilah tetap- dia. Siapa suruh kamu menjelma menjadi manusia? tubuhnya yang Mati mau kok. Tapi Semua rohnya datang tetap besok. hidup, roh kembali Mati mah kok. menjadi Kan Allah. sama Aja ketika deh, ini tukang merepet doang nih, Kafaro. sama ketika Rolex ini, sama ketika Pak Rolex ini berubah menjadi ayam. Ayamnya dipotong, yang mati siapa? Ya Rolex. Dalam wujud manusia, dalam wujud Manusia tidak bisa ayam. jadi ayam, bro. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa jadi ayam. Kalau Ajaran dari mana? manusia saja tidak bisa berubah menjadi ayam, apalagi pencipta langit dan bumi. Dia La maha haula kuasa, wala kami percaya bahwa Allah itu maha kuasa.
Justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa dibunuh. Kuclok. Keluar juga kan? Mati dia, manusianya yang mati. Aja. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? 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 Yang menjadi manusia tadi siapa? Allah tidak bisa Nah, terbatasi oleh ketika roh. Allah dalam wujud manusia dibunuh, maka yang mati adalah Allah. Kuclok. Allah adalah roh yang menjadi manusia. Rohnya tetap hidup. Ya. Masa Gimana kamu tidak ceritanya? bisa mengerti karena Gimana? kalian tidak bisa pahami. Kolose 2 nomor 9. Alangkah baiknya kalian belajar Kolose agama 2, kalian masing-masing. Kolose 2 Kalian nomor berusaha. 9. Tuhan kalian itu menjadi daging. Kepenuhan dagingnya anak Maria itulah Tuhan kalian. Ketika daging itu dibunuh, maka yang dibunuh adalah Tuhan kalian. Rohnya tetap hidup. Rohnya Rohnya tetap kembali hidup. kepada Allah, kepada Allah pada semula. Ya Itu udah. arti tidak bisa kalian samakan pemahaman kamu tentang manusia. Loh, Tuhan Anda manusia? Lebih baik Nggak kalian bisa. pelajari agama kalian masing-masing. Berhenti, hapus itu. Kalau kalian sama Boleh, tapi hapus dalil di dalam kitab saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil Dengan ini saja pada kalian tidak seluruh pahami makhluk. bagaimana kita pakai dalil. Bilang aja nggak tahu dalil. Iya, iya. Yesus berdoa aja nggak tahu ketika ini membangkitkan Lazarus. Rolek, Bang Rolek. Diulang kembali Bang Rolek. Sebenarnya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan sih Pak Rolek? Tadi sudah jawab kok. Kamu Apa itu gimana? jawabnya? Apa? Tadi sudah dijawab. Kamu di mana tadi? Tadi saya nggak dengar Pak, saya dengerin dangdut tadi, lupa saya. Coba diulang. Ulang juga kalian tidak akan pahami. Oh ya berarti nggak bisa dijawab. Terus begini kalau nggak mau jawab, yang mematikan Yesus di tiang salib siapa Pak? Mau jelaskan juga kalau kamu tidak akan paham karena saya tidak Oke, jelaskan. nggak bisa lagi gitu loh. Tidak bisa Apa? dipahami Nggak bisa, ya? karena tidak masuk akal. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Agak tuh. Ya, karena kalian punya konsep kan berbeda. Jadi tidak bisa Pak sama. Rolek, Pak Rolek, Pak Rolek, siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Tidak ada yang mencabut. Terus nyawanya kemana waktu dia mati? Kembali kepada semula wujud Allahnya. Oh kembali dulu. Ya bolak-balik dia. Tubuh itu boleh fana, tubuh adalah fana tetap akan mati. Tapi roh itu tetap hidup selama-lamanya. Bukan Dia bukan kembali kata tadi kuasanya yang menjadi kepada daging itu adalah roh. tubuh kan manusia kan tidak Kawasiagas tuh setui ko. Lah Tapi bacok. Allah menjelma. Loh, tadi yang menjadi daging itu kan adalah roh. Ketika menjadi manusia, tubuhnya mati. Dia kembali lagi kepada Ketika dia menjadi manusia berarti roh yang tadi itu sudah menjadi manusia. Lame. roh itu tidak bisa mati roh itu. Manusia tetap pasti. Yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Pahami tadi tidak pahami. Aduh. Kita sudah menjelaskan bagaimana membahas apa lagi. Lah, yang menjadi manusia ini siapa? Roh atau bukan? Kemahakuasaan Allah itu tidak terbatasi oleh Mulai ajaran kangkung. menjelaskan juga kalian tidak akan pahami. Tidak bisa dipahami karena tidak masuk akal. Yang masuk akal itulah yang bisa dipahami. Kucluk. Alangkah baiknya kalian pelajari ajaran kalian. Itu aja terus. Saja. Alangkah baiknya. Pak Rolek. Sekarang Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan? Ia kembali kepada roh, pada Allah. Roh Allah. Allah yang menjamah manusia, dia kembali kepada semulanya roh. Jadi fisiknya kemana? Tubuhnya kemana? Bagaimana? Tubuhnya Yesus kemana sekarang? Tubuhnya dia menjelma jadi manusia. Ya sekarang ini Manusianya sudah ini, tapi rohnya tetap hidup. di surga Yesus punya tubuh nggak? Tubuh kan fana. Di surga Yesus punya tubuh atau tidak? Jelas di surga, jelas semua adalah roh. Iya, bahasa Indonesianya nggak kena ini orang ini. Nih dengerin. Kamu yang tidak paham. Di surga itu, Pak Rolek, di surga itu Yesus punya tubuh atau tidak?
Dia kembali sebagai wujud Allah, kemahakuasaan Allah. Terus anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria kemana? Kalian berarti kamu tidak pahami Allah itu seperti apa. Kamu tidak paham. Iya, saya nggak paham, ajari saya, Pak. Nah, sekarang anaknya Maria kemana? Diajarkan kan. Wajar juga kalau yang kamu tidak akan mengerti. Karena pemahaman kamu beda. Anaknya Maria kemana sekarang, Pak Rolek? Anaknya Maria. Anda Maria yang mana? Anak Maria namanya Yesus, kemana sekarang? Maksudnya pertanyaan bagaimana? Anaknya Bunda Maria sekarang ada di surga atau ada di pasar? Bagaimana? Astagfirullah. Bang, anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di mana? Ya jelas, dia kembali ke surga. Oke, berarti ada di surga. Berarti Tuhanmu di surga itu anaknya Bunda Maria, betul? Ia kembali dalam wujud Allah sebenarnya. Terus tubuhnya di mana? Tubuhnya? Tubuh manusia itu adalah fana. Manusia dengan tubuh tidak bisa akan masuk surga. Tubuh manusia itu fana. Tapi roh itu akan hidup selamanya, roh. Saya nggak nanya rohnya, tubuhnya saya tanya yang pernah dipakai makan di bumi, kemana sekarang? Pak Rolex, Katakan, toh. Pak Rolex sudah lama Baru kena saja- pilek menahun. Udah lama? Apa? Udah lama kena pilek menahun. Pilek apa itu? Flu menahun. Udah lama. Kamu yang mengerti, kamu yang Masa alami. bolok kok, Je? Sama bola. Aduh, sudah mulai maki-maki lagi. Bukan, Anda kayak orang demam tinggi. Anda kayak orang demam tinggi. Anda yang mati siapa? Manusia. Manusia itu sekarang mana? Di surga. Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Ini lari kemana lagi? Ini sudah lagi. Nah itu dia. Makanya aku bilang Anda itu masa bolok atau demam tinggi. Dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Nah, makanya begini error, otak nggak berfungsi, konslet. Mulut kamu tuh kotor sekali. Sekarang anak Maria di mana? Seperti itu kah? Sekarang Kamu anak dengan Maria. kebencian. Bukan kebencian, ini terapi supaya akal Anda sehat. Anak Maria sekarang mana? Memang otak kamu tuh penuh dengan kebencian kalian itu. Anak Maria sekarang di mana? Ini bukan diskusi, ini penuh dengan kebencian kalian. Loh kok kebencian pula? Ini terapi akal sehat. Anak Maria sekarang di mana? Tapi apa? Oh, Anak terabot. Anak Maria sekarang di mana? Anak Maria yang 100% itu sekarang di mana? Kamu mau bicara kebenaran, tapi otak kalian tuh penuh dengan kebencian, tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, pergi dia. Susah memang. Kalau dikejar di sana pasti sulit. Coba. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, ketemu lagi Mas Hendy. Oh, aduh, ketemu lagi Pak. Gimana kabarku Pak? Apa? Gimana kabarku? Kabar saya tuh kabar Mas Hendy. Oh, berarti ngerti bahasa Indonesia di Bang Juma nyambung nih. Oh, Ya. enggak nyambung. Silakan Bang Hendi. Iya. Saya kasih topik Pak ya, nanti ditanggapi Bang Juma ya. Iya. Iya. Firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia benar-benar firman atau yang berfirman yang menjadi manusia, Pak? Bukan itu dulu, Pak. Bukan itu dulu. Yang utusan itu loh. Gimana? Yang Yesus adalah utusan gitu kan? Oh iya, nggak apa-apa, langsung ke situ aja. Yesus utusan atau Tuhan? Ya, kita membahas utusan saja dulu. Oke, silakan Bang Juma. Dia mau menjawab, Kalau ada membahas pertanyaan- utusannya saja. Silakan. Perbedaan pemahaman saja seperti yang dulu-dulu. Oke. Kalau menurut Bang Juma, yang diutus itu siapa? Yang diutus itu pasti ciptaan. Pesuruh, office boy, OB, atau kurir. Oke, itu pendapat Bang Juma ya. Iya, namanya juga utusan, Pak. Iya. Kalau itu kan banyak disampaikan di catatan Yohanes kayaknya utusan itu. Iya, betul. Aku utusan, Yesus utusan, betul. Banyak kali pun. Terus, Enggak banyak, di Yohanes memang banyak. Dan sekarang memakai yang catatan Yohanes saja, Bang. iya, silakan.
Itu yang diutus tadi Bang Yuma mengatakan ciptaan gitu ya. Iya, pasti Pak. Kalau Pasti. menurut Yohanes, yang diutus itu adalah anak Allah Hmm. dan juga firman dan Iya. juga jalan atau firman sebenarnya. Itu di Yohanes 4:15 itu ya. Akulah Iya. jalan. Berarti yang diutus itu jalan atau firman yang Iya. yang Yohanes 1:14 itu firman menjadi daging. Kemudian yang diutus adalah anak Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 3:16 itu ya. Itu yang Iya, diutus. betul. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian Bang, diutus untuk apa Bang menurut Yohanes? Diutus untuk mengajarkan manusia menuju kepada Tuhan. Oh, iya. Kalau saya diutus untuk diutus untuk menyampaikan semua firman dan juga diutus untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan dari Allah Bapa. Iya, betul. Terus Ya itu Sebagai- berarti diutus untuk apa? utusan Agar- itu diutus untuk mengajarkan Bani Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus untuk disampaikan oleh utusan. Itu ada di dalam Yohanes enggak untuk Bani Israel itu? Ada. Di ayat berapa? Banyak Pak, banyak. Enggak, maksud Matius- saya ini kan membahas yang Yohanes ya, karena utusan itu kan dari Yohanes yang Oke, membahas. Yohanes 17:3, Yohanes 12:49, terus kemudian ada lagi di Yohanes 17:8, Yohanes 14:24, Yohanes 5:36, Yohanes 5:37, Yohanes 5:26 dan seterusnya. Banyak kali Pak, Yohanes 5 nomor Benar. 30. Nah, Berarti terus, kan Bang Yuma mengatakan diutus untuk Bani Israel gitu ya. iya Itu betul. di Yohanes berapa gitu maksud saya, karena kita membahasnya dari Yohanes. Yohanes mengajarkan setiap Yesus berbicara, Pak. Itu Yesus berbicara untuk Bani Israel. Ya maksud saya gini, menurut Yohanes itu di Yohanes berapa, nomor berapa gitu loh Bang. Yang mananya? Yang diutus untuk Bani Israel tadi loh. Setiap Kita akan Yesus membahasnya dari catatan Yohanes gitu kan. Karena utusan itu banyak disampaikan dari catatan Yohanes. Dan satu di Markus, satu Matius gitu. Lainnya nggak mengatakan utusan gitu ya. Iya, Yesus setiap dia berbicara, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah utusan Tuhan, itu selalu merujuk kepada Bani Israel. Nggak Iya, pernah ke tetapi bangsa kan- lain. Iya, bangsa Israel itu kan bukan catatan Yohanes kan. Yohanes loh Pak. Sekali Nah, lagi Yohanes saya katakan, berapa? setiap kali Yesus itu berbicara, maka setiap saat itu juga dia mengatakan dirinya untuk Bani Israel. Contoh di Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mereka di situ siapa? Bani Israel. Muridku di situ siapa? Bani Israel. Selalu Bani Israel. Iya, oke. Sepengetahuan saya yang Bani Israel, Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel di waktu ketemu wanita Samaria itu ya Bang ya. Iya, Matius 15. Ya, kalau lainnya kayaknya belum pernah Yesus mengatakan seperti itu, walaupun Yesus itu bersama dengan murid-murid dari bangsa Israel begitu ya. Oke, sekarang begini Bang, kalau Iya. itu melakukan pekerjaan Allah, melakukan pekerjaan, sebenarnya pekerjaannya itu apa toh menurut Yohanes? Pekerjaannya itu adalah menyampaikan firman. Bukan, berarti kan ada dua, melakukan pekerjaan dan menyampaikan semua firman gitu ya. Iya, Sekarang satu dulu. Untuk melakukan pekerjaannya itu disuruh apa? Boleh. Menyampaikan firman, berkata-kata berdasarkan firman yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Itu pendapat Bang Yuma ya. Lah ya Kalau memang begitu Pak. Kalau menurut saya gini Bang, kalau menurut saya inti pekerjaan menurut catatan Yohanes untuk melakukan pekerjaan dalam
itu dalam kasih karunia itu. Dalam Yohanes 8 itu kan dikatakan minum darah dan makan daging gitu. Ya, kurang lebih itu supaya hidup kekal gitu kan. Iya, tapi daging yang dimaksud di situ kan roti, Pak. Darah dimaksud di situ anggur. Bukan darah betulan, bukan daging betulan. Terus menurut pemahaman Bang Yuma ya. Memang begitu, Pak. Memang begitu. Yesus tidak mempertunjukkan darah betulan. Darah di situ anggur. Iya, itu menurut Bang Yuma ya. Menurut Yesus, Pak, itu menurut Yesus. Yesus Ya, kan yang mempertontonkan pada saat itu anggur. Betul. Tetapi kan itu perlu dipahamkan bagaimana supaya hidup kekal. Masa hanya makan roti dan anggur hidup kekal? Kalau Yesus, Pak, hidup kekal itu syaratnya cuma satu. Mentaati segala firman Allah. Itu menurut Yesus. Oke, ini saya akan membahas kita kan di dalam Yohanes gitu ya. Kalau saya, Yohanes 1:14 kan firman menjadi daging. Berarti makan daging adalah makan firman. Karena dalam Yohanes 4:16 kan dikatakan akulah jalan. Jalan itu ya perintah-perintah itu atau firman-firmannya itu. Berarti makan daging adalah menjalankan perintah, menjalankan firman gitu. Bagus. Berarti bukan mati disalib kan itu makan daging, bukan kan? Bukan, itu endingnya di situ. Kemudian yang kedua. Endingnya di situ. Terus yang kedua, sekarang Bang Yuma, sebelum ke sana. Kita hanya sebentar saja kok, saya nggak lama, paling 10 atau 15 menit saja. Ini Bang, kalau tadi kan makan daging, minum darah atau pencurahan darah, itu maknanya apa Bang, menurut Bang Yuma? Darah itu ajaran, Pak, kan? Makanya dikatakan iya. Oh, iya. Menurut Bang Yuma ajaran itu ya? Iya. Terus apa? Kalau menurut pemahaman saya, pencurahan darah itu kan lambang kehidupan manusia ya. Itu adalah roh. Sehingga kalau semua manusia dicurahkan Roh Kudus di dalamnya, berarti akan hidup kekal. Berarti kalau makan daging dan minum darah adalah bagaimana kita menjalankan firman-firmannya itu dan memperoleh dampingan oleh Roh Kudus yang di 16 itu. Di Yohanes Yohanes yang akan meminta bantuan dari Roh Allah untuk mendampingi selama-lamanya itu loh, Pak. Iya, terus? Itu berarti berdarah itu lambang kehidupan atau lambang roh. Sejauh kita memperoleh makan daging tadi, dan pencurahan roh atau minum darah tadi atau pencurahan darah, itu akan hidup kekal. Karena apa? Karena kita selalu makan dagingnya, selalu menjalankan firman-firmannya, dan memperoleh dampingan dari Roh Kudus yang dimintakan di Yohanes 16 itu. Gitu. Menurut saya. Iya, tahu Pak. Intinya darah daging yang Yesus maksudkan di situ pengajaran. Pengajaran Yesus. Bukan yang lain-lain. Bukan pengajaran orang lain. Tapi Yesusnya. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti murid Yesus yang minum anggur dan makan daging adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan keluar dari konsep itu. Iya, kita belum ke situ ya, karena kita kan hanya membahas utusan kan. Iya, utusan. Maka utusan ini harus diikutin. Semua orang yang mengikuti utusan yang adalah Yesus pasti menjadi praktisi Taurat. Pasti itu. Pasti. Tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin Pak. Karena Yesus mengajarkan menuruti firman yang Tuhan berikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini Bani Israel. Maka ending daripada makan roti, minum daging, minum darah, itu kalau Anda narasikan, orang-orang mereka yang dimaksud mereka itu adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Paulus. Yes.
Oke, aku tidak sampai ke inti Taurat ya. Kalau inti Taurat, tapi kita ke putusan dulu lah. Inti Taurat kan ada dua tadi. Kembali ke gini Bang. Tadi kan semua perintah-perintahnya ya. Kalau dalam Yohanes tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pengakuan Yesus itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makna jalan, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna jalan adalah yang tadi Bang Yuma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Yuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan Kita naik lagi tuh, dikasih naik. Apa itu? Karena kita tidak akan membahas itu, ini membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan itulah kebenaran itu. Benar, berarti tidak bohong ya. Yesus tidak penyesat gitu ya. Iya, jadi harus ajaran Yesus yang diikutin. Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul. Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak benar berarti akan sesat. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Yuma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya. Betul sekali. Dulu kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar. Okay. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga aku jalan kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Apakah Bang Yuma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Zoom itu? Iya betul. Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada siapa firman itu harus disampaikan, yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada seperti itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid ya di 17 itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan tapi untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada tapi saya lupa di 17 berapanya gitu. Tapi tidak 17:9. Halo. Selamat malam Bang Zuma. Iya, Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17:9. Pak Yusuf, gimana Bang kata-katanya? Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Ini ya, yang 17:9 tadi loh. Itu apa kata-katanya semua gitu atau gimana? Saya tidak begitu hafal.
Tetapi Ya, saya baca aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop, yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid, kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya, Pak. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya, untuk mempercayai apa yang disampaikan muridnya. Betul sekali. Jadi apa yang dicatat para murid yang dalam Injil itu adalah sudah ada legalitas gitu ya, Kang ya. Iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati, Pak. Iya, kita silakan. Kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu, kan. Karena nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya, Pak. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa, Pak? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Tapi kan yang saya tanyakan itu apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes gitu ta? Bukan ajaran atau bukan pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan, itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh, Pak? Inti dari Yohanes itu, kalau kita unsur penilaiannya Yesus, bukan penulisnya, adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada 2 tiket, dan harus 2 tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utuhan terus ya. Iya, memang gitu. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Ya, supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan. Yang saya tanyakan menurut Yohanes, jalannya itu, perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu. Bapak, kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Berarti ya betul, berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya kan ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua gitu kan? Iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun, itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap atau
sikap, kemudian ucapan atau lisan, dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan. Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes? Diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuan utusan Bang. Apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya, untuk kembali ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa maksudnya Bang Yuma kan berpendapat itu putusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan? Betul. Nah, makanya dia katakan tetapi gimana? ini Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin benar itu? Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur. Jadi intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, gitu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang, pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala peraturan-peraturan. Maju, kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak, di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, ganggu perdebatan aja. Sombong. Jangan sombong, jangan meremehkan orang. Oke, karena saya dianggap seperti itu, saya tak turun saja, Bang. Karena kan saya maksudnya hanya perbedaan pemahaman saja, begitu ya, Bang ya. Mohon maaf, saya tak turun saja. Silakan berdiskusi dengan yang lain yang lebih menarik. Karena ini saya senangnya hanya diskusi perbedaan pemahaman, begitu ya, Bang ya. Selamat malam, Bang Yuma. Mohon maaf. Oke. Bagus. Pak Yusuf, mantap, nanti lanjut, Pak Yusuf. Setelah dibawa, Bapak coba buka Yosua 22 nomor 5. Bahwa Taurat itu menginginkan orang hidup kekal. Caranya dengan apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam, bukan melalui Paulus. Itu ya Pak ya. Pak. Turun juga akhirnya. Pak. Turun sendiri itu Bang. Itu yang agak berkualitas. Pak. Ayo. Oten yang lain silakan. Pak Yusuf. Ini gara-gara Bang Handi belum mandi nih. Loh, Pak Yusuf kemana itu? Teman saya itu. Bagus itu diskusinya itu. Iya. Nggak asal nyelemong, bagus sih. Ini yang asal nyelemong tadi itu naik itu. Nonem, gara-gara nonem tadi masuk langsung dia di. Pak Yusuf naik lagi Pak Yusuf. Dia nggak ada ilmunya. Modal congor. Modal congor doang saya lihat tadi. Silakan Oten yang mau naik. Ayo yang berkualitas lagi dong, yang naik, jangan yang cuma modal congor. Benar. Di tap-tap, di share-share sahabat. Waduh. Murid Kaparo saya gimana ini? Gimana Kaparo ini? Bang. Tanggung jawab lah. Mau tanya yang Abang bilang. Coba Abang baca lagi ayat. Mana? Yang kan Yesus berkata, ikutilah aku.
Aku adalah jalan yang benar. Maksudnya? Ya ikut Yesus, berarti menjadi praktisi Taurat. Betul lah, kalau kami ikut dia mengikuti jalan yang benar. Iya. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Jadi kami ini siapa kalau kayak gitu? Kalau untuk umat Israel aja? Itulah makanya ada Islam datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi kami ini nggak dianggap gitu? Nggak dianggap lah. Makanya dikatakan enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Sungguh aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masih mau? Masih mau aku datang besok? Gak bisa. Bukannya Rasul Paulus itu orang Israel, Bang, yang ngajarkan nama Kristen kami. Nah, justru Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Karena Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu saudara Kafaro. Ada Prof yang naik ini. Ya. Silakan Prof, selamat malam. Dari sektor mana, Prof? Wah, cakep ini kalau Prof. Prof, Malah SEO. profesor. Dari Wih, Toraja, mantap. saya. Profesional ini. Pendeta apa bukan? Iya. Oh, iya. Coba. Prof Asia. Yang bikin Asia. Kaparo aja yang respon dia. Coba Kaparo dipanggil. Panggil. Selamat malam Profesor Esio. Mak, tadi jam tangan Rolex, sekarang ke Sio. Pinter juga Jadi nih Kak Kaparo. Faro, kalau kamu benar-benar mengikuti Yesus, kamu akan menjadi Islam. Intinya ada ke sana King of King. sebenarnya. Ada aja ini. Profesor sudah datang. Ada raja juga datang. Raja Aku juga harap loh kali ini. ini pendeta loh. Ayo Prof, tapi di bawah dia cuma bilang katanya saya mau cari followers saja. Jadi kita sambut dulu King of King sama teman kok pergi ke King of Kingnya? Bu Raja ke segala raja lagi. Aduh, ini host malah di kick host. Bukan saya Bang, turun sendiri. Turun Oh iya, sendiri. siap. Ya. Wah, ada juga profesor datang nih. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Lanjut. Peta, assalamualaikum. Nah, saya cuma datang sebagai pengawas ini. Kalau ada yang macam-macam sama saya, gua pintir kepalanya. Bahaya anak kandaku. Balas ya anak. Buat Jadi- Prof yang kalau nggak mau Prot. suara, saya Pak Prot. Pak Iya. Prot. Iya, kenapa, Dek? Wih, mantap. Habis makan palu basah kayak ini, suaranya bagus sekali. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Ta? Telah cuma dempak ya? Perutnya lari. Mana? itu? Saya cuma datang ini fungsi sebagai pengawas saja. Yang macam-macam sama Gurunda Waldeja Alona. Buset. Mak, Magigar datang. Saya lehernya Pak De. Bahayanya bosku. Ya udah, kembali edukasi Kaparo aja, Dek. Jadi lanjut Banyuma tadi loh, Kaparo. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, ya kau jadi Terus? Yahudi. Nah, aku Yahudi. Enggak ada keturunan Yahudi. Nah, itu dia. Serba salah kan? Itu salah. Kan gini Kak Faro gini loh. Yesus kan itu datang itu untuk menggenapi Taurat, kan gitu. Lah, Kak Faro ini suku mana? Suku Nias. Iya. Dia Bapak pernah ke saya Belanda. Batak, Bang. Pernah ke Batak, Belanda nah dia itu. ini. Nah, sekarang Taurat hubungannya apa sama orang Batak? Taurat hubungannya sama orang Israel. Jadi kalau misalnya mau dibatalin, dirombak, direvisi, Untuk jatuhnya ke Israel. Nggak ada hubungan sama orang Batak. Nggak ada. Pendeta naik.
Aduh. Saudara Kaparo. Ayolah Kaparo. Asyhadu. Asyhadu. Enggak, itu Bang. Janganlah Bang. Bentar lagi kok. Itu kan udah dibilang. Aku adalah jalan yang benar. Udah kami ikuti jalan yang benar. Jalannya kayak gimana lagi Bang? Jalan yang benar gimana? Kami adalah pengikut Yesus. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa alasannya? Kenapa Yesus mengatakan itu? Maksudnya tujuannya ke Bapa? Ya, Bapa itu kan Tuhan kan? Ya. Yesus itu jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia cuma jalan. Betul atau betul? Gini. Maksudnya gini Bang. Contohnya gini aja. Aku ketemu danau. Orang nggak tahu. Aku tunjukkan sama orang. Aku ada danau. Ikut aku. Biar sampai ke danau gitu. Iya betul. Nah, kamu bukan danau. Tapi saya tahu danaunya. Untuk ke danau itu ikut aku biar tahu gitu. Iya betul. Betul. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Tidak ada yang sampai ke danau tanpa melalui petunjuknya Yesus. Kalau tidak melalui petunjuknya Yesus, melalui petunjuknya Paulus, bukan ke danau. Dia malah sampai di bandara. Gak nyambung dia. Ayo. Iya. Jadi kayak gini Gurunda, orang Kristen tuh kayak ada pelang nih, Danau Toba 500 meter. Nah, dia sangka pelang itu tuh danau gitu. Oh, ini danaunya ya. Panjang juga ya 500 meter. Nah, kayak gitu kalian tuh. Kayak gitu. Oke. Gimana? Coba, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas, Kaparo? Enggak. Itu dia. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada Monas. Kenapa Yesus dianggap Monas? Jadi orang yang menganggap Yesus itu Monas, sebagus apapun dia bicara, secantik apapun berbicara, sebagus apapun etikanya, sesopan apapun dia nyapa orang, kalau dia masih menganggap Yesus itu adalah Monas, maka dia pasti salah. Nah, itulah. Tapi karena cinta buta, makanya itu kalau dikatakan, kenapa Yesus itu manusia? Kenapa Yesus itu mati? Karena dia adalah manusia. Kan alasan bikin-bikin. Katanya Tuhan yang datang dari manusia, kenapa mati? Oh, karena dia manusia. Berarti yang mati Tuhan. Makanya Kaparo bingung kepada orang-orang ini, pada pendeta-pendeta ini, Anda bingung. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Itu betul. Maka jalan ini ya harus diakui sebagai jalan. Contoh misalnya Kaparo pergi sekolah. Nah, apakah Kaparo ini ketika ke sekolah hanya sampai di jalan? Nggak ada ajaran ini di gereja, Bang. Ya makanya belajar. Kenapa di gereja itu tidak diajarkan? Kalau di gereja diajarkan seperti itu, orang akan bubar. Kalau bubar, siapa yang mau bayar perpuluhan? Siapa yang mau bayar rental pianonya nanti di gereja? Itu pianonya ngerental nggak sih di gereja? Oke. Bayar lah Bang. Duduk aja bayar, isi nama bayar. Kalau enggak, duduk di lantai. Ayo, Makanya Kaparo jangan terlalu banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta atau bapak-bapak yang ada di gereja. Sesat lu, sesat lu. Kamu kan diberikan akal. Itu ada kitab. Tolong dibaca dengan baik-baik dengan menggunakan nalar-nalar setara etimologi bahasa Indonesia. Kamu akan paham, saya yakin dan percaya itu. Bentar lagi Kak Kaparo, bentar lagi. Lu masuk masjid Kafaro nggak ada tuh lu ngisi formulir pendaftaran anggota jemaat masjid, nggak ada, aman. Ada tuh kotak amal Bang. Nah itu kotak amal, lu mau masukin 2.000, 50.000, lu bisa duduk di depan, aman. Iya ya. Iya. Nggak ada bayar Bang, kota amal itu nggak ada paksaan untuk ngisi.
Mau ngisi, mau enggak ada masalah itu. Dan perlu diketahui dari kota amal itu tidak ada sedikit pun untuk ustadz. Kota amal itu malaikat nanti naik, ada malaikat. 2 bagian, untuk anak yatim biasanya atau untuk masjid. Ya, kalau sudah dipakai untuk masjid, nggak berani ustadz ngambil itu, nggak berani. Nggak ada Yang bagian dari kota amal itu untuk ustadz, nggak ada. Yang lebih hakikatnya lagi Ustadz, isi yang apa yang kita isikan di kotak amal itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul. Betul nggak, Ustadz? Iya. Kita ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kok. Dan itulah mutlak kepunyaan kita di akhirat nanti. Ya, selamat malam Malaikat Jibril. Dari sekte mana ini Malaikat? Assalamualaikum, brother. Oh, Muslim. Tapi ngomong-ngomong, ini host ini janji lu mana, janji lu, host? Tunggu kucing saya melahirkan kembali peta. Kenapa? Hilang kemarin. Oh, bukan yang gitu ya. Satu lagi. Oh, di DM saja kode ID-nya peta. Yo Bang Kavaro, langsung saja login. Oh, siapa ini? Datang-datang ngomong itu. Asyhadu. Kristen naik, Kristen. Kalau bisa pendeta sekalian. Udah mulai frustasi kayaknya kau Kavaro. Anu bang, Ya. gini. Aku pengen kali dengar debat sama pendeta. Nanti mau kutanyaan, kasih waktu ketika debat sama pendeta di pertengahannya kasih 1 menit buat aku tanya pendetanya ataupun sama Bang Zuma. Nah, mantap itu. Bagus Kenapa itu. yang dibilang Bang Zuma berdasar Alkitab, tapi yang disampaikan pendeta nggak ada yang sama kayak gini, jauh kali bedanya. Iya. Ini mulai sadar dia, Ahi. Bentar lagi kau syahadat kau. Bang, yang gitulah bang. Iya, mas kalau nggak percaya. Bentar lagi kau mikir, kau nanti kau nggak bisa tidur malam tuh. Yang dikatakan Bang Juma ini bener ya. Ya, yang disampaikan Bang Juma ini benar, tanpa dikurang, tanpa diplesetkan. Sampaikan apa adanya. Sementara Anda mengaku sendiri tidak dapat pelajaran seperti ini di gereja. Yang disampaikan tidak berdasar semuanya. Mikir kau nggak bisa tidur nanti, tengoklah. Besok Bang Juma, mana Bang Juma? Syahadatkan aku Bang Juma. Apapun yang terjadi pokoknya aku syahadatkan, gitu besok. Dan sampai kiamat pun dunia tidak akan pernah Anda mendengarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Kalau masih di gereja. Ya maksudnya di gereja itu kamu nggak akan pernah dapatkan apa yang seperti yang disampaikan Bang Juma tadi. Tinggal 2 Kavaro. Sampai lu udah berani, udah mantep nih menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Lu tinggal berani digebukin sama keluarga besar, sama tinggal berani dibikin miskin sama keluarga besar, aman udah. Kalau lu belum berani susah. Atau kau lebih pilih menderita di neraka nanti. Saya mau tanya satu nih Gurunda Kavaro ini. Tadi ada ayat yang diangkat oleh Gurunda Suma tentang bahwa peta dikit peta. Ini Mosad naikin Mosad. Ya lanjut peta. Saat ini kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi jika kau kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu. Pernah nggak disampaikan di gereja itu? Saya yakin dan percaya nggak pernah disampaikan. Nggak ada. Yang disampaikan ya kata-kata damai, kasihilah musuhmu. Ya gitu-gitu aja. Nggak ada ayat-ayat pun, ayat-ayat yang seperti yang kayak gini nggak ada. Pendetanya nggak hafal Bible, cuma. Ya kenapa tidak disampaikan itu Pak Kavaro? Karena itu merujuk kepada sosok lain selain daripada Yesus yang akan datang di kelak di kemudian hari. Makanya nggak berani sampaikan karena mereka menurut pemahaman mereka itu hanya sampai Yesus saja. Yesus pun dijadikan Tuhan. Begitu. Sama aku tambahin Kavaro, kalau yang Gurunda sampaikan itu disampaikan juga oleh pendeta juga mikir lah,
pendeta kan mikirnya gini, aduh kalau nyampein ayat yang ini kesannya Yesus utusan banget gitu. Kesannya Yesus punya Tuhan gitu. Kesannya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang dibawain peta ayatnya gitu loh, Bre. Pendeta juga mikir lah. Ada ininya di sana, ada itulah apa? Bisnis rohani. Oke. Ya kami bayar penipu setiap bulan. Waduh. Sadar. Bayar penipu bahasanya. Emang berapa perpuluhannya Kafaro tiap bulannya berapa? Mahal. Mahal. Bayar kursi lagi. Bayar kursi ya Allah. Ada bayar kursi baru tahu saya nih. Halo. Nanti kursinya rusak, ganti lagi kursi baru untuk iuran itu. Uang pembangunan berarti. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Juma, selamat malam. Malam. Ini mau tanggapi masalah kenapa urus sampai di meja, sendok, yang beretika, yang baik lah. Tanyalah Kafaro itu Kristen itu. Coba ditanya itu Bang Kafaro itu Kristen itu. Jangan tanya Bang Juma nggak nyebut itu. Kafaro sendiri yang ngomong. Coba tanya sama Kafaro. Aku aja yang nanya Satsuki. Coba aku nanya Mosat. Mosat, di gereja lu ada iuran beli kursi baru nggak di gereja lu? Nggak ada. Oh, Kafaro bohong berarti nih. Mana ada Bang bohong? Oh, oke. Jadi bilang buat servis sendok, wajan, ada bayar nggak Bang Mosat? Bayar apanya? Perpuluhan. Ditunaikan. Dengar gitu. Ada Bang Juma itu yang berpendidikan lah, maksudnya tuh yang jangan bahas-bahas yang hal yang kayak gitu, anak TK aja masih pusing sekolahnya mikirin. Bukan Bang Juma yang ngomong, Kafaro yang ngomong Bang. Dengar baik-baik. Kafaro yang ngomong. Kita nggak ada ngomong-ngomong itu. Bayar kursi. Coba ditanya deh, saudara seiman Anda, coba ditanya Bang Mosat, coba Anda tanya itu saudara seiman Anda Kafaro. Biar dia dikasih tahu. Perpuluhan itu bebas dan seikhlasnya. Kalau persepuluhan itu benar dah itu betul. Iya kali kalau kayak dia minta gitu, bayar buat kursi. Itu namanya pala, namanya. Kata siapa yang minta-minta? Kamu cari aja di seluruh Indonesia. Tujuannya nggak ada diminta. Kamu bayar. Buat kita beli kursi nggak kayak gitu konteksnya Bang. Ini untuk kita ini seikhlasnya kayak gitu ya kan. Kalau dia minta bayar buat beli kursi, itu namanya malak pinggir jalan, preman namanya. Tapi kalau di gereja halus ya Kafaro, halus. Ya memang kayak gitu. Nanti kursi kita bisa semua dijelaskan. Ya bayarkanlah yang segini uang wajibnya. Oh ada uang wajib. Nah, maksudnya tuh Bang, uang wajib tuh ya kita sadar diri lah. Ya ada sekian. Ya kalau kami ada uang banyak kami kasih banyak gitu. Ya kali rumah ibadah kami jelek. Ya kali pendeta kami nggak makan gitu kan. Nah ini kan. Ini kamu kerasukan apa malam ini Kafaro tuh main jujur? Kamu semuanya udah dirancang, makanya itu jadi provokator semuanya, nggak jelas. Kok dirancang? Sekarang begini loh, jelasin. Dengar ya. Aduh. Kafaro, benar nggak kita merancang semuanya ini Kafaro? Kamu kerja di mana Kafaro? Saya tinggal di Jambi, di dekat perkebunan sawit PTP namanya. Itu daerah Tebo. Kafaro, saya tanya, kamu gereja mana? Apa kok nanya gereja saya? Saya tinggal di daerah PTP, saya di Jambi. Kerjanya perkebunan sawit namanya. Paham nggak itu? Kamu ngerti nggak? Kau tuh memang orang hutan itu. Waduh. Iya. Kafaro tuh kayak orang hutan, nggak jelas ngomongnya. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Kira-kiranya saya menyinggung saudara seiman Kristen saya. Kalau saya salah, saya tariklah cakap saya. Maaf kalau kayak gitu Bang. Jadi nggak enak saya. Kamu tahu cara perpuluhan, kamu ngerti nggak?
Maaf lah bang, kalau kayak gitu. Kalau abang mau marah jangan minta maaf saya. Iya, bukan kamu tuh muslim loh. Sekarang kamu coba doain coba doa iman rasuli, ngerti nggak? Justru yang jahat ini yang nuduh muslim ini. Sebentar yang ini, aku nggak nuduh bang. Jadi kayak gini caranya bang. Ayo iman rasuli, coba. Kamu sekarang gini aja lah bang. Kalau memang abang merasa hebat, dari tadi agama kita ini siapa aja naik dicincang-cincang terus. Coba lawan semua yang disebut itu. Jangan abang marah sama saya awam agama. Kita buktikan Kaparo Kristen ya. Kita buktikan Kaparo Kristen. Kaparo, Yesus Tuhan bukan? Nah, Tuhan. Yesus disalib enggak? Iya, disalib. Nah, kalau ada orang muslim ngomong seperti itu, maka dia kafir. Murtad. Nah, apa lagi salahnya? Iya, nggak ada orang muslim mengaku Yesus Tuhan, nggak ada. Nggak ada orang muslim mengaku Yesus disalib, nggak ada. Sama aja, kalian dua kan sama aja, botol juga kan. Ya ampun. Udah lah bang, kalau kayak gini. Sekarang saya jelasin bang Juma. Sama pada salah data abang Mosas. Sekarang saya mau jawab, makanya biar nggak narasinya aja nggak terlalu panjang. Kalian lihat saya tutup aja mic-nya. Pembangunan seluruh gereja itu nggak pernah dipaksa. Bukan, saya lihat ya, saya ini lihat banyak dengan mata kepala sendiri. Kalau masjid itu banyak yang berdiri di pinggir jalan dikasih ember itu loh untuk wadah-wadah uang. Kalau gereja nggak pernah. Cari aja Bang Juma, sumpah. Seluruh Indonesia nggak pernah ngemis di jalan. Iya, nggak pernah ngemis karena ada perpuluhan wajib tiap bulan. Bukan, perpuluhan itu tahu nggak seberapa, paling tergantung orangnya, tapi nggak wajib bang. Iya, justru karena disitulah perpuluhan itu tempat orang-orang itu nyumbang. Bayangkan kalau ada penghasilan, dengar, kayak misalnya kayak saya nih, saya per bulan itu penghasilanku rata-rata 70 juta per bulan. Dikali 10%, berapa yang harus saya berikan kepada gereja 7 per bulan? 7 juta. Sekarang, itu satu orang. Lah kalau pendeta jemaatnya 300, 1000 kali 7 juta gimana? Itu bukan. Dengar dulu, Ebibel. Kayak unta aja. Dengar dulu aku yang jelasin. Gitu. Lah kok kayak unta? Enggak. Bukan Bang Juma, yang Bibel itu nama siapa ini ya? Mosat bohong Gurunda. Yang seikhlasnya itu persembahan namanya. Iya, kalau yang dengar, wajib Bang sebulan perpuluhan, lu bohong-bohong aja. Gua pernah masuk gereja, Bre. Gua pernah masuk. Bang Juma itu saya udah bilang Bang Juma, saya kalau senang sama Bang Juma itu maksudnya saya senang karena kita nggak mau debat, tapi yang lain-lain yang sendok patah itu suruh keluar dulu, nggak usah banyak. Iya Bang. Sendok patah sih gimana? Nah, Bang Juma sebentar Bang Juma. Ini Iya, saya jelaskan. Perpuluhan itu seperti Bang Juma maksud benar, tapi sekarang hati yang bicara tuh hati maksudnya. Kalau mampu ya udah terserah, itu pun hati. Kalau mau 1 miliar pun kalau nggak ikhlas atau 1.000 rupiah pun kalau nggak ikhlas nggak usah karena Tuhan tahu segalanya. Yang kedua perbedaannya perpuluhan. Jangan bawa hukum Taurat yang Yahudi yang hukum Lewi bawa ke sini, nggak berlaku zaman sekarang di perjanjian baru Bang Juma. Itulah tapi pendeta sering membacakan Maliaki 3. Iya, tapi kan maksudnya tuh itu tanda ucapan syukur aja Bang Juma. Iya, kenapa pendeta tidak membaca Imamat 11 nomor 7? Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Kenapa justru yang dibaca itu perpuluhan? Bang Juma saya tahu udah tahu tapi pura-pura karena ini penontonnya sampai 3.000. Iya Bang Juma, saya tahu lah. Orang Makassar itu sama kayak orang Kupang, kalau bicaranya itu sebenarnya itu buat seru-seru aja. Padahal dalam saya tahu kok Pak Juma itu bukan orang bahasa kasarnya bukan orang bodoh kok, saya paham. Cuma ya kadang ya saya juga bingung sama Bang Juma itu. Beneran Bang, saya tuh senang sama Bang Juma, senang kalau mendidik ini kan. Iya, banyak. Nah, iya. Cuma kadang yang kita lurus ada beberapa yang lurus, kalau yang enggak, kalau fitnah pun kalau di Kristen bisa aja nggak senang Bang. Cuma nggak boleh lah. Kalau mereka itu penting. Ya udah kalau gitu. Pelosok kayak di Manado. Asyhadu. Ya. Ayolah, jadi imam itu besar nanti di Kupang. Si sendok patah itu loh sebelahnya Bang Juma itu suruh ini dulu.
Apa sih gue nggak ngerti siapa? Sendok patah tuh siapa? Nggak tahu dia. Anda, Kafaro dibilangnya Anda teriak-teriak nggak jelas itu. Oh saya sendok patah. Sendok patah. Iya. Aku yang dibilang Pak Mossad, ini sendok patah. Bapak garpu bengkok, Pak. Oh, lu panci songhek lu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah, yuk sama-sama Kafaro dan Mossad ikuti Bang Zuma. Asyhadu. Itu suruh sendok patah ikuti Saya marah-marah sama saya. Makanya jangan bernarasi liar. Anda membacanya kitab itu sebenarnya bagus, tapi kalau Anda tafsir seperti Quran, katanya butuh ilmu gitu. Itu kitab bahasa Indonesia, tapi Anda sendiri nggak paham karena sejarah sama konsep Anda nggak paham. Ya bagaimana itu? Nggak bisa, kesalahannya di situ. Maka umat Kristen itu tenang-tenang aja karena dia dari situ. Mau naik gimana orang debatnya Anda nggak paham, sama aja. Terutama kasih. Makanya kalau naik debat juga ujung-ujungnya kan itu kan nggak bisa negatif sama negatifan. Semua kalau mau cari ya debat ayat sama ayat itu menjawabnya. Ini lu ngomong ke siapa sih, Sat? Ngomong ke siapa ini? Kamu yang sendok patah. Lu yang sendok patah. Makanya lu Pera Istar Namlova atau ke Pera Istar atau ke Kafaro ngomong ke sendok patah itu? Semuanya yang liar sih ya saya sikat itu. Oh, ke semuanya ya wes lah. Jadi lu mau apa nih? Panci meleleh. Mau bahas apa? Kenapa? Mau bahas apa? Panci meleleh. Bahas apa? Sendok panci. Ya udah kita bertanya, bisa kita bertanya. Dengar ya. Anda kan undang menaik, kalau nggak ada pertanyaan terus gimana logika? Makanya kamu tuh nggak logika otaknya itu. Lah gua kira lu mau naik mau apa kek? Siapa tahu mau debus kan, makan kelapa. Enggak. Sebatok-batok lu makan. Sini kelapanya, jangan gitu. Makanya kamu itu loh, makanya pendosa dikit-dikit negatif. Yang enak lah. Ya udah gini dah, supaya kita dialog ya, supaya kita aku bertanya ya, aku bertanya. Itu rahmat. Islam itu nggak pernah mengajarkan hal seperti otakmu itu. Makanya saya pahamkan, makanya saya sikat lu dengan agama. Otak gua yang mana yang salah? Ya itu ngomongnya gitu. Nanti ujung-ujungnya jual agama Islam. Orang Islam bukan seperti awamu itu. Lah yang bawa jualan sendok kan lau. Sendok itu kan bahasa biasa, artinya awamu ngaur. Lah gue emang lu naik, gue lagi ngomong apa sampai gue dihakimi begini? Hakimi lu bilang, oh ini uang perpuluhan buat beli ini beli itu, ngaur. Itu Kafaro bukan saya. Kafaro itu kan nyambung jadinya, makanya sendok sama sendok kan sama, patah kan. Lu emang lu domba tadi diem disalah-salahin. Iya, masa lu bisulan ya? Bang. Wah. Bang Juma mau gimana tuh, saya dengar Bang Juma kan dia hostnya dan saya udah ikuti Bang Juma juga dari tadi dengar Bang, apalagi aku setiap malam aku dengar, nggak ada aku bilang marah-marah datang. Ya makanya topiknya mana topiknya nggak tanyanya yang kursi lah. Minta ditanya topiknya dia. Ini Bang, kacang goreng ketika lah. Orang Kristen makan babi, kita makan setan. Enggak, orang Kristen nggak pernah menghujat kamu makan setan. Anda aja bernarasi. Tanya sama Bang Zuma. Kenapa? Tanya sama Bang Zuma. Emang itu bener-bener pendengar guru ndak Kafaro nih. Apa? Ingat dia apa yang liar dia. Kafaro tuh liar. Enggak, lu Kafaro lu bergereja enggak Kafaro? Kafaro lu bergereja enggak? Gereja Bang, El Shaddai. Apa nama gerejanya? El Shaddai Rantau. El Shaddai Rantau. Nah tuh saat dia orang bergereja bre, dan dia merasakan apa yang dia rasakan tuh ya benar. Karena aku anak rantau Bang, udah 8 tahun ngerantau, tapi memang ke gereja jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, hampir-hampir kadang ada. Tuh dia udah sebut gerejanya saat, jangan lu ini lagi apa namanya curiga lagi atau bilang anak hutan ada gerejanya dia walaupun di hutan. Aku dibilangnya babi liar Bang. Dia babi ternak itu. Kayak orang Somalia bajakan di mana? Apa sih? Bajakan tuh lihat di jalan-jalan biasa di apa? Saya lihat tuh. Coba kayak Jawa banyak masjidnya tuh itu di ini loh.
Kita nggak hargai kalau membangun masjid hal yang mulia, tapi bukan dengan cara gitu, Bang. Itu kalau ini bahasa apa ya? Bang Mosad. Iya, pemerintah boleh kalau disumbang sama masyarakat, tapi bukan berarti. Soalnya bukan masalah itu, pembangunan itu nanti kan ada halangan di situ, kita nggak tahu, namanya manusia kan, Bang. Baguslah untuk, soalnya itu kan hal yang baik lah. Tapi Lu bahas apa sih bangke? Gue bingung dari tadi. Tadi Bahas apa? aku bilangin dia marah, terus dia ngejelasin sendiri. Biar logikamu balik, ya kan? Udahlah topik aja lah. Ya udah, Gurunda langsung nanya aja Gurunda. Dirimu lah. Oh ya udah aku nanya. Sat, aku nanya ya. Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Iya nggak? Itu aja tiap hari tanyanya kayak nggak bosan aja. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada jawaban berbeda. Iya nggak? Disalib itu untuk menebus dosa nggak? Itu Bang Jumo udah 3 kali sama saya, makanya udah kelebih lah. Jadi saya ya kan sama gue belum pernah, Mosad. Makanya jawab aja dulu. Disalib itu untuk menebus dosa. Yang pasti iya. Tunggu. Oke, siap. Ini Koat ini yang mengaku cucunya Yesus. Iya. Siapa? Dirimu. Kenapa? Yang kemarin ngaku cucunya Yesus. Bang Jumo mulai mimpi lagi. Ini belum jam berapa? Bukan. Lain orang. Oh, lain orang. Oke, ya berarti nebus dosa ya. Nah, terus dosa itu pertama kali disebabkan oleh Adam. Bener nggak? Iya, Bang. Oke. Terus kenapa Yesus datangnya di zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa? Kenapa Yesusnya datang di zaman Yohanes? Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi apa? Fosil. Kenapa nggak zaman Adam datang ya? Silakan. Yesus kan nggak, Bang. Itu kan. Tapi maksudnya tuh Yesus tuh sebelum Adam, Yesus sudah ada, firman tuh udah ada, kekal, Bang. Yang gua tanya penyalibannya, kenapa Yesus disalibnya zaman Yohanes? Padahal yang bikin dosa Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Berarti begini dulu, Bang. Itu aku nggak usah jelasin ya. Hanya yang maksud saya, agama Islam sama agama Kristen, buku ini apa dokternya dibuang dulu, cari aja sejarah. Itu pasti. Lah iya, ini dulu, sejarahnya. Iya, ini sejarahnya. Yesus disalib zaman Yohanes kan? Iya nggak? Iya. Nah, dosa pertama kali ada ya nggak? Saat pertama kenapa? Dosa pertama kali ada zaman Adam, ya nggak? Iya. Nah, kenapa Yesus disalibnya malah zaman Yohanes? Yang bikin dosanya zaman Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi fosil. Lah makanya tanya kan semua kan proses sama strukturalnya kan udah ada, Bang. Kalau terlalu panjang lebar. Apa hubungannya? Lu bisa ngejawab nggak? Iya, bisa itu kan karya Allah, Bang. Kalau karya Allah apa yang mau? Iya, kenapa lama banget bikin karyanya? Kenapa lama banget bikin karyanya? Gitu loh. Aku jawab, Bang. Bang Mosad, kalau cara jawabnya gitu diketahui sama Kaparo nanti. Aku jawab, Bang. Aku jawab. Kaparo, lu puas gak sama jawaban Mosad? Gini, Bang. Bang Mosad ini bilang kita sendok patah. Bang Mosad ini nggak bisa jawab. Dia ini bagian perpuluhan, Bang. Jadi kalau untuk ayah kasih kalau ditanya. Bang, apa panitia perpuluhan kan? Nah, makanya kalau bagian perpuluhan ngamuk-ngamuk dia. Ke bagian ayah dia nggak paham. Lucu sih Mosad. Kaparo lucu. Sakit ya gue sama dia. Gimana itu saudara Mosad? Anda dibilangnya panitia perpuluhan katanya. Bang Juma janji sama Kaparo dari mana, Bang Juma? Janji sama dia di mana itu? Enggak. Beliau hanya salah satu siswa di sini. Nuduh fitnah. Enggak nuduh, soalnya ini ada beberapa akun palsu dan karakternya memang udah kelihatan. Hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, aku luruskan dulu tentang Mosad ini. Dikit-dikit akan baca. Dikit-dikit ya, aku dikit. Ayo digas. Mosad, lu dengerin. Kaparo yang bergereja aja dia kecewa dengan jawaban lu. Kecewa sama jawaban lu. Dia turun silakan aja. Ahihen. Silakan.
Disuruh Oke. turun. Jadi- Silakan. Jadi kan Mossad tadi bilangkan pembangunan masjid pakai apa. Kalau tempat kami di Kalimantan ini, kalau bangun gereja kayak gitu, dia nyetop di jalan gitu, minta gitu loh. Nggak maksa sih, tapi saya mau kasih gitu. Ada. Nah, kemudian untuk persepuluhan, itu ditetapkan untuk di Katolik, ya di kampung-kampung itu 25.000 sebulan, yang biasa-biasa. Nah, kalau yang luar biasa lebih lagi itu gitu. Yang biasa-biasa dia yang kelas-kelas bawah tu 25.000 tu. Kata si Kak Faro tadi ada uang meja, uang kursi, itu betul. Itu untuk high class tu yang depan-depan tu. Bang, itu dikit-dikit aja kalau- bang, ada panitia perpuluhan. Itu jelas. Jadi uang kursi itu kalau untuk pejabat yang banyak duit tu, kalau misa pertama tu dia datang harus duduk depan. Kalau dia tidak datang itu tetap tidak ada orang yang duduknya. Gitu loh. OBS Ini Dengar, Bang, Lord, itu kan memang ada Bang tergantung. Andi. Gitu. Ada kolektor pembangunan, ada sumbangan Itu ada. pembangunan. Makanya tadi Kak Faro tu bilang memang benar ada gitu loh. Karena tempat aku ni banyak itu. Benar, kalau dia ngomongnya benar, tapi kalau bilang dipaksakan itu nggak benar itu. Emang kalau orang tahu nggak punya duit, kalau dipaksa pasti nggak ke gereja, Bang. Kalau manusia loh. Betul. Banyak kawan-kawan aku Karena tu tidak hati mau ke itu loh, gereja. Bang. Hati itu kalau setuju, berarti dia berangkat karena ada duit, dia harus ke sana. Kalau nggak ada duit, ya iya. Betul. Ya, apa? Maka kawan-kawan aku dulu waktu kami sekolah di Pontianak itu. Makanya dari ke gereja, situlah kenapa paling dia tidak penting mau ke gereja, dia tidak ada duit. Dia Aku tidak nggak ada ada malu bilang dia. paksa kan. Kalau paksa, aku bilang itu Kalau namanya diam, preman pinggir diam. jalan. Nah, Faro tuh gini, diam. Gini Kak Faro, bentar loh, Mojar kau dengar dulu aku. Tapi kan setiap khutbah dia kan, saudara-saudara, Yang santang dulu. jangan kau lupa dengan persembahan untuk Tuhan. Kita bilang kan, persembahan untuk Tuhan kan gitu terus tuh. Tiap minggu tu kan, paling seminggu je dia tidak ngomong gitu loh. Ini pengakuan kawan-kawan aku yang di sini. Bang Andi, nice Bang Andi. Tolong di mute Bang Andi. Host. Di mute dulu Bang Andi. Apa? Nah, jadi gitu tuh anak tu Mossad. Ya. Betul Kak Faro tu tidak ngada-ngada. Masih nggak Aku bisa tahu masuk. benar Ya? gitu. Bang Andi. Masuk. Udah. Okay. Itu tadi tu Ustaz Sugi ni baru balik dari Kalimantan Barat. Berapa banyak kerja pinggir jalan tadi? Berapa banyak? Banyak. dia. Mulai dari Ah. Pontianak sampai ke Sintang itu entah berapa banyak itu gereja itu. Ribuan Yes, itu. Ana. Itu Sekarang malam. bang, di Jawa Timur barusan keluar undang-undang ada banner banyak loh, baliho di setiap persimpangan untuk orang yang minta-minta sembarangan itu kena hukuman loh bang, KUHP 3 bulan. Ya enggak apa-apa. Sama, tempat kami juga gitu. Tempat kami ini di Pontianak tu minta kena tangkap tak boleh tu, yang ngasih juga dia tu. Jadi kebiasaan nanti gitu loh. Coba kalau ada yang ke Jawa Timur seluruhnya Jawa Juga Tengah. itu perdanya rata-rata tu ada tu perdanya. Jadi kau Iya. di sana itu perda itu untuk meluruskan orang. Iya Jangan benar. kemis-kemis kayak gitu loh. Tak boleh kayak gitu. Nah, tapi waktu kau bilang tadi tu untuk minta-minta di gereja tu ada tempat kami ni ada gitu loh. Ya, kau bilang kan Benar. tak ada tempat kau tu. Ada, Cuba Bang. Mores, anak tu si Serayar, cuba kau itu ada video yang dari siapa tu ya? Dari Hagia Sophia ke waktu itu. Cuma yang tidak waktu ke Manado yang setiap minggu, jegat orang Kalau- minta duit tu. Kalau buat Kan ada tu. pembangunan Itu. Enggak, kalau aku pengen nanya ini Akhi Hen, aku pengen nanya ini. Jadi aku kan seneng tuh yang berbau-bau dengan formulir-formulir. Terus aku nemu nih formulir pendaftaran gereja gitu. Jadi namanya kartu keluarga jemaat kayak gini. Nah, ini kartu keluarga jemaat ya. Nah terus jadi ada 2 halaman dia, ada halaman depan, ada halaman belakang. Ya. Nah, kita buka nih halaman belakangnya nih. Nah, di halaman belakang, aduh tunggu ya. Di halaman belakang itu ada ini data pekerjaan. Jadi ditanya nih pekerjaannya apa, pegawai swasta, pegawai negeri atau wira swasta atau ibu rumah tangga atau pelajar atau tidak bekerja. Terus bidang usahanya apa, jabatannya apa. Jabatannya apa, bagian divisinya apa, status Benar, Bang. pekerjaannya apa, lama bekerjanya apa, alamat kantornya apa, kota kabupatennya apa, kode pos apa, nomor telepon kantornya berapa. Nah, ini apa? Buat apa ini? Saya jawab ya. Iya, boleh.
Itu untuk jadi kalau siapa yang contohnya kita di jemaat mana, kalau satu desa di gereja mana gitu kan. Itu untuk membuktikan jemaat itu berarti gereja bertanggung jawab. Contohnya berurusan dengan akta lahir, akta anak, baptisan, atau orang udah nikah cerai. Jadi ada klaim dari pemerintah atau dari pindah jemaat gereja sana minta harus dari pemindahan dari gereja sini. Ya, biar mati ada juga yang ngurus. Kalau nggak ada gerejanya nggak ada yang ngurus mati. Sumpah bang, itu saya tahu. Ini cerita apa adanya, jadi nggak ditambahin gitu. Itu untuk konfirmasi dengan data-data kan, nggak salah. I see. Jadi kalau akte lahir di kekristenan itu dicantumin jabatan pekerjaan. Bukan, maksudnya kalau. Enggak. Maksudnya akte lahir kan ada ini bang. Sekarang kan satu induk, contohnya sama kak. Lihat deh. Bapak anak kan gitu bang. Untuk validasi gitu loh. Tambahkan lagi ya. Iya. Dari data pekerjaan kan itu didapatkan tuh. Itu untuk validasi apa? Buat apa? Sampai mesti tahu divisinya, nomor telepon kantornya, itu buat apa? Kalau itu saya nggak tahu kalau konteksnya tuh. Kalau keluar kan tahuan nanti dia. Bisa tahu ya. Sebelumnya tuh tapi sebenarnya itu nggak masalah, kalau nggak ngisi pun nggak masalah bang. Lah itu tujuan nanya data pekerjaan buat apa? Itu loh. Jujurlah panitia. Ya, itu bukan maksudnya ayat nggak apa-apa kalau saudaraku banyak yang gitu kan, tapi itu memang tujuannya untuk validasi data gitu. Data itu penting lah. Lah, iya validasi data pekerjaan itu untuk apa tujuannya? Tujuannya validasi itu proses. Ketika proses ini Kita nggak tahu, tercapai, jadi begini kan. nggak tahu ya. Nah, kalau nggak tahu kan kelar. Oke. Sip. Jadi untuk yang pembantu gereja ini ya jabatan di gereja ada yang mungkin bisa ya mungkin bisa di CV-nya bisa kalau mau apply kan bisa di attach juga gitu, maksudnya digabung. Oh, I see. Jadi jabatan gereja itu tergantung jabatan pekerjaan. Tergantung nggak pekerjaan petani pun terserah nggak masalah. Yang kedua untuk mendukung kesosialan gitu loh bang. Contohnya ada kita lihat pekerjaan tuh contoh rumah tangga kan orang tahu kan. Jadi telusurinya gampang gitu, bantuan sosial gitu contohnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang rumah tangga dan tidak bekerja dapat bantuan sosial. Kalau jabatannya yang manajerial atau owner kayak gitu-gitu. Bukan, maksudnya kalau dari pemerintah pusat, contoh bantu ke gereja itu untuk bantuan sosial mungkin bisa lah. Mungkin tujuannya itu. Oh, tujuannya kalau ada bansos ya. Sip. Kalau manajer mau dibantuin apa tuh dari bantuan sosial? Kalau manajer kan nggak seperti kita lah bang. Kalau kerja di swasta kan. Ya. Tapi kan kalau rumah tangga nggak ada kantornya, tapi ada nomor telepon kantornya di situ. Nggak usah diisi, zero aja. Oh, nggak usah diisi. Kabaro. Iya bang, Mosad betul dengan Mosad. Ini bang panitia dia ini. Benar nggak yang disampaikan itu? Benar nggak? Ciraya bang. Benar nggak? Dia salah ketika dia bang Cuma. Dia coba salah tanya dia bang. Coba tanya dia. Kalau nggak ngisi formulir dia pengen ke gereja duduk di mana? Tanya. Dia aja dia. Kata Novara. Sampai segitunya. Bang Cuma jangan tanya dia itu. Si Senok Pata nggak jelas itu si Novara. Panitia. Gede. Aku tambahkan lagi deh. Jadi perpuluhan punya panitia juga. Bang Mosad panitia gereja mana? Coba jawab dulu. Biar kasih tahu jemaatnya. Itu ini apa namanya? Jemaatnya lah. Ada panitianya bang. Ada sekretarisnya itu. Jadi datanya setiap minggu semua dibaca bang. Jadi uangnya pengeluaran untuk gereja, contoh listrik, air, pajak, apa itu semua. Oh, diumumkan. Iya, minggu depan diumumkan lagi bang. Contoh hari Minggu ini, minggu depan diumumkan minggu ini, minggu yang udah lewat bang. Terus. Oh, jadi data pekerjaan itu terhubung kepada pengumuman biaya gereja gitu ya? Ya, termasuk uang kolektor itu loh bang, uang derma. Siap. Oke deh. Ya. Di masjid masuk nggak gitu, Sat? Lu masjid masuk aja, wudhu dulu tapi masuk gitu. Tapi gini bang, uang derma, uang kolektor perpuluhan itu bukan berarti contoh hari raya.
Idul Fitri kita cari pesantren gitu, nggak harus ke Kristen gitu. Kalau hari raya Natal baru ke Natal gitu. Jadi gini Sat, jadi terasa lebih mulia naro kenceleng di tengah jalan daripada ada data pekerjaan dalam formulir gitu sih. Gimana? Aku mau nanya Bang. Jadi Bang Mosad, halo Bang Mosad. Selamat datang di kebenaran, my bre. Jadi Bang Mosad, yang saya bilang tadi benar atau salah? Ini bilang apa tadi? Yang ku bilang ini untuk kursi, ini untuk perpuluhan, benar apa salah? Kalau itu benar, tapi nggak setiap minggu ya. Jadi contoh 6 Ya bulan. kenapa Bang marah-marah, datang marah-marah bilang aku ngomong yang enggak? Nah, karena artinya katanya setiap minggu itu kan konteksnya setiap minggu. Enggak lah, Abang Setiap bilang minggu, pula Bang. aku maksa. Kan aku bilang tapi konteksnya nggak maksa Bang. Kalau maksa itu minta uang lapak pinggir jalan, kan gitu aku bilang. Gini Bang, maksud saya gini Bang. Kalau kita bicara, contoh saya di masjid kan saya nggak tahu kalau laporannya kayak gimana, strukturalnya gimana. Tapi kalau nggak tahu saya nggak bisa narasi Bang. Itu kita bicara jujur. Tapi kalau bilang setiap minggu saya rasa nggak ada. Itu 6 bulan mungkin ada sumbangan khusus untuk pembangunan ada. Contoh ada retakan untuk renovasi bisa ada lah. Gitu Bang. Kalau kursi rusak bisa lah. Itu ada untuk sumbangan khusus gitu Bang. Soalnya uang kolektor berapa sih? Nggak banyak. Dikit. Kita juga tahu diri karena kita minoritas Bang. Sekarang harus maklum menjadi kerjasama. Itu namanya kerja gotong royong lah. Oh, iya. Jadi ada uang meja emang. Musad. Iya meja kayak semen gitu. Di minoritas kan kena sektor dia kecil. Tadi maka dia nggak Kaparo. minoritas. Udah benar Tujuannya berarti. pembangunan Bang. Secara general tujuannya pembangunan. Kalau ada panitia yang tersinggung dengan perkataan saya, Ini Navarro yang bicara. Dia, Musad. Tersinggung lah dia. Hilang pendapatan tuh. Kalau dia ngomong jujur, ya saya akui, tapi jangan bilang setiap minggu lah. Mana coba, ayo Navarro buka mulutmu. enggak lah Bang. Kan aku bilang nggak maksa. Maaf lah Bang. Buka mulut mau dimasukin roti. Mau dimasukin sendok patah Bang mulutku. Sama Bang itu, sama siapa satu lagi dibilang sendok patah. Ada 2 di sini. Bang Cuma ini kadang saya senang, cuma kasihannya tuh setiap hari nggak tidur itu. Panitia, Bang Mosad panitia. Iya Bang. Nggak, Ada saya ya nggak pendeta mau. kita pesan dulu suruh naik. Saya nggak inilah Bang, saya cuma kerja Grab aja Bang, nggak harus mewah-mewah Bang, apa adanya, yang penting Enggak, bersyukur. titip dulu pesan sama pendeta kita suruh naik kalau ada. Pendeta kamu umpan seluruhnya apa kalau nggak normal, nggak formal berarti dia nggak mau, sumpah. Seluruh pendeta. Kecuali tergantung emosional setiap orang. Tapi kalau diundang kayak gini dia nggak mau. Kalau Soalnya diundang pada Pak, dasarnya- dikatakan bahwa ada bonusnya, ada amplopnya mau Begini enggak? Bang Juma, begini Bang Juma kalau mau Bang Juma email aja, email dulu, baru itu pun harus pakai timer ya, itu mungkin itu pun gimana baru bisa petan di atas.